sini saya akan menjelaskan tentang modal ventura. Apa sih itu modal ventura? Salah satu alternatif sumber permodalan khususnya bagi perusahaan rintisan dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Hal ini karena perusahaan modal ventura memiliki keunggulan yang diantara lain itu memiliki modal yang kuat, manajemen yang profesional, dan penguasaan strategi pemasaran yang baik. Di sini ada karakteristik perusahaan modal ventura. Antara lain itu yang pertama, perusahaan modal ventura selain berinvestasi ke perusahaan rintisan juga terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan modal ventura berinvestasi dan menginginkan tingkat imbal hasil yang tinggi dan berinvestasi perusahaan yang beresiko tinggi atau perusahaan rintisan. Lalu yang ketiga, investasi yang dilakukan tidak bersifat tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyertaan modal ventura. Yang pertama yaitu investasi dengan membeli saham. Pembelian saham pada perusahaan rintisan atau perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan modal ventura akan melakukan dispensasi saham dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan penawaran umum di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menjual saham kepada perusahaan modal ventura lain atau investor baru dengan melalui penawaran terbatas. Yang ketiga, menjual kembali saham pada perusahaan rintisan tersebut yang bisa disebut dengan buyback. Investasi dalam bentuk pembelian obligasi konversi perusahaan rintisan menerbitkan obligasi konversi yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal ventura dan menjadi penyertaan saham perusahaan modal ventura di perusahaan rintisan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang pertama, pasangan usaha atau badan hukum atau PT menerbitkan obligasi konversi. Lalu pihak PMV atau perusahaan modal ventura melakukan investasi ke PPU dengan membeli obligasi konversi. Lalu yang ketiga, jika tidak dilakukan konversi maka pelunasan, dan jika obligasi konversi dikonversi menjadi equity participation maka maksimal 10 tahun sejak konversi harus dilakukan divestasi. Pembiayaan dengan cara membeli surat utang milik perusahaan rintisan atau startup atau pengembangan usaha mirip dengan obligasi konversi. Perusahaan rintisan menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal ventura namun tidak bisa dikonversi menjadi saham. Alurnya itu pembiayaan dilakukan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha, badan hukum atau PT pada tahap rintisan awal, startup, dan atau pengembangan usaha. Selanjutnya, membiayai usaha produktif. Merupakan skema pembiayaan atau pemberian kredit dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan dengan cara channeling, proses pemberian kredit kepada UMKM, di mana perusahaan modal ventura bertindak sebagai agen dari bank dalam penyaluran kredit tersebut. Resiko kredit ada pada pihak bank. Selanjutnya, joint financing. Proses pemberian kredit kepada UMKM di mana perusahaan modal ventura bekerja sama dengan bank dan resiko kredit menjadi beban perusahaan modal ventura dan bank secara profesional. Secara prinsip, model kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura bersifat equity financing atau penyertaan modal dalam perusahaan rintisan untuk jangka waktu tertentu. Layanan urun dana berbasis teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, saat ini ada alternatif sumber pendanaan bagi UMKM selain melalui perbankan dan perusahaan modal ventura, yaitu melalui layanan urun dana berbasis teknologi yang sering disebut dengan Securities Crowdfunding atau SCF. SCF merupakan produk keuangan berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Skema crowdfunding atau yang dikenal sebagai layanan urun dana adalah suatu kegiatan penghimpunan dana yang melibatkan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bisnis atau proyek dengan memanfaatkan internet. SCF atau layanan urun dana adalah salah satu skema pembiayaan melalui penghimpunan dana jangka panjang dan dilakukan melalui platform digital. Pembiayaan dilakukan dengan cara menghimpun dana secara patungan atau urun dana untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, beberapa manfaat dari menggunakan layanan urun dana bagi pemodal. Karena para pemodal melakukan patungan atau urun dana untuk mendanai perusahaan atau proyek bisnis tersebut, maka akan mendapatkan imbal hasil dari hasil investasinya dalam bentuk dividen. Apabila investasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas seperti saham. Selanjutnya kupon atau bagi hasil bila investasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Kedua, bagi penerbit. Pada layanan urun dana, penerbit tidak dikenakan biaya-biaya seperti biaya jasa akuntan pabrik, notaris, biaya lain-lain, dan juga biaya-biaya kehumasan dan marketing. Selanjutnya, bagi penyelenggara. Penyelenggara menyediakan platform digital sehingga proses lebih terbuka dan pemodal mudah mengakses layanan urun dana, juga tanpa membedakan investor besar